Ternyata menjaga kesehatan jantung ini bisa dibilang susah-susah gampang ya Bu ya. Kalau kita lihat senam diperlukan. Tapi kalau tadi Prof Budi bilang jangan sampai ngos-ngosan. Banyak ternyata orang-orang yang demi menjaga jantung sehat mereka akhirnya olahraga mati-matian tapi tidak mendapatkan kesehatannya tadi. Nah, kami juga mengajak Anda nih yang di rumah untuk bergabung bersama kami. Kita akan patahkan mitos-mitos mengenai kesehatan jantung hari ini ya Prof ya. Di 53661222. Nah, saya tadi kembali lagi ke Prof. Kalau kita niatnya mau menjaga kesehatan gitu kan dengan olahraga, batasannya seperti apa? Jangan sampai malah jadi berlebihan dan akhirnya malah berujung fatal. Seperti apa dok? Ya itu tadi. Sebetulnya memang bisa diukur dari denyut nadi. Jadi kalau denyut nadinya itu awal itu ditambah 10, itu sudah bagus itu. Jadi pada waktu kita latihan 30 menit ditambah 10 sampai... Itu masih dalam kurun normal berarti ya? Ya, kalau nanti sampai 10, sampai nantinya 120 untuk orang yang sakit jantung, oke. Kalau orang sehat sampai denyut jantungnya 150, oke. Oh, oke ya. Tapi kita banyak gini Prof, banyak juga orang-orang, kita punya nih beberapa daftar pesohor-pesohor yang mereka punya track record sehat. Seperti misalnya Ajima Said, kita dengar bahwa ia meninggal karena penyakit jantung. Padahal kalau kita lihat serangan jantung mendadak. Nah hal-hal seperti ini apa yang salah sebenarnya? Jadi memang para ahli ini berpendapat kalau usianya di atas 35 tahun, itu kemungkinan koroner. Jadi pembuluh darah di luar jantung itu yang mampet, yang memperdarai jantung itu yang mampet. Tetapi kalau kurang dari 35 tahun, itu harus dipikirkan barangkali memang ada penyakit bawaan? Bisa jadi yang jantungnya menebal. Karena sesuatu hal jantungnya itu menebal, sehingga di situ ada kelainan listrik jantung. Biasanya apa sih sesuatu hal tadi yang menyebabkan jadi akhirnya menebal? Ya itu namanya barangkali hipertropik kardiomiopati misalnya. Waduh, artinya? Itu artinya itu sebetulnya cuman penebalan daripada dinding jantung. Plak itu ya? Bukan, dinding jantungnya, otot-otot jantungnya. Ototnya yang kemudian menebal. Ini kemudian diperjuangkan juga sama teman-teman dari Yayasan Jantung Indonesia ya. Ayolah kita buat gaya hidup yang lebih sehat. Kalau saya sering lihat tadi Ibu cerita, Car Free Day selalu pasti. Weekend itu pasti teman-teman sudah semangat gitu. Di luar itu bagaimana pendekatannya untuk anak-anak yang lebih muda usianya? Ya itu. Kami mempunyai program, Yayasan Jantung Indonesia mempunyai program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, program promotif itu memberi pengertian kepada masyarakat bagaimana menghindari penyakit jantung, ya kan, sehingga tidak terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Supaya bebas lah. Bebas. Nah, lalu preventif itu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dan melakukan senam-senam. Yang tadi, seperti Akbari tadi ya. Nah, panca usaha sehat itu kan yang saya katakan yang 5 itu. Pertama, seimbang gizi. Seimbang gizi. Apa tuh seimbang gizi? Kita makan 1 piring nasi, 50% itu sayur dan buah. 25% protein, 25% lagi karbohidrat. Itu seimbang gizi. Itu kan? Jadi makanan ya, Prof kayaknya udah setuju nih ngangguk-ngangguk gitu ya. Jadi itu tadi. Lalu kedua, enyahkan rokok. Rokok itu sangat berbahaya. Bukan hanya karena untuk penyakit jantung, tetapi juga untuk penyakit yang lain-lain seperti diabetes, lalu kanker, akhirnya bisa kemana-mana gitu ya. Tapi kalau, maaf saya potong Bu, kalau misalnya kita lihat bahayanya ini kan tentu tidak banyak orang yang mengetahui sebenarnya apa sih yang tidak boleh atau kegiatan mereka seperti apa sih yang akhirnya malah berdampak negatif. Kita sudah punya penelpon, kita bergabung dulu bersama dengan Ibu Asmi di Depok. Selamat siang Ibu Asmi. Selamat siang. Siang Ibu. Silakan. Siang. Gini loh dok, saya mau bertanya dok. Kebetulan pengalaman pribadi saya ya. Waktu itu sekitar tahun 2015, sekitar bulan Januari, asam urat saya 12,5. Saya masih kuat dan dokter pun akhirnya saya dikirim ke rumah sakit dalam, rumah sakit jantung. Kata dokter, saya harus dikateterisasi. Apakah asam urat saya 12,5 itu pengaruh dengan jantung? Sedangkan saya seolahraga
rutin setiap Sabtu Minggu ya olahraga jantung dan olahraga diabetes. Sekarang saat ini nih asam urat saya 7,6. Kenapa ya dok saya suka sesek gitu? Apakah itu ngaruh dengan jantung dok? Baik, terima kasih Ibu Asmi. Iya. Kita tampung dulu pertanyaan dari Ibu Asmi. Prof, kita dengarkan dulu ada pertanyaan dari Saryana dari Jakarta Utara. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Silakan Mbak Saryana. Aku mau tanya sama Pak dokternya boleh? Boleh, silakan. Aku Ibu Variana, umur saya 45 tahun menjelang 46. Hampir 2 bulan ini saya baru pemasangan ring 2. Halo? Iya, silakan. Iya, terus saya mau tanya, saya kan masih dalam masa pemulihan. Olahraga apa yang harus saya jalanin? Sedangkan saya masih agak, dada saya kecapean masih terasa sakit ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Saryana. Kita akan langsung nih tanya ke Prof. Kalau tadi pertanyaan yang pertama, dia punya asam urat, sejauh mana ini kemudian mempengaruhi potensi untuk memiliki penyakit jantung. Karena kan tadi kalau Ibu cerita, ini kemana-mana nih bisa. Iya. Dan kalau yang kedua tadi, bagaimana kondisi untuk masa pemulihannya supaya juga justru tidak malah menjadi penderita penyakit jantung? Boleh dulu. Mengenai asam urat, biasanya itu dihubungkan biasanya dengan sakit sendi ya. Kalau yang dihubungkan dengan sakit jantung justru diabetesnya. Diabetes. Kan beliau kan tadi olahraga diabetes. Jadi itu yang Sebenarnya langsung terkait langsungnya gitu ya. adalah diabetesnya. Jadi itu pembuluhnya menjadi lebih rapuh begitu. Jadi lebih mudah terkena gangguan di dalam pembuluh darahnya. Jadi sebenarnya tadi Ibu Asmi tidak perlu khawatir mengenai kondisi asam uratnya, cuma tetap harus dijaga mengenai kadar gulanya tadi gitu ya. Tiga, 5 kali seminggu, Gerakan ringan sedang, jalan kaki. Jalan kaki aja ya, jalan kaki aja 30 boleh. menit itu Ya, sudah jalan cukup. kaki 30 menit. 30 menit cukup Untuk ya? rehabilitatif itu ya. Ibu Celina juga melakukan itu setiap hari ya? Iya. Atau 2 kali 15 menit misalnya tidak punya waktu. Oh, jadi ada jeda, Bisa begitu. dibuat begitu. Yang penting adalah niat dan semangat. Niat dan semangat. Kita akan dengar Niat apakah dan penelpon yang berikutnya punya niat dan semangat juga mengenai penyakit jantung. Ada Bu Wiwi di Tuban. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Silakan Ibu. Ya, saya di dada saya sebelah kiri ini sakit, cenut-cenut gitu dokter. Terus kolesterol saya tinggi. Dari 500 menjadi 292. Dengan pola makan nasi saya kurangi, gorengan saya kurangi. Tapi kalau saya banyak gorengan kok kepala saya sakit ya dok. Gimana itu? Oh, jadi begitu makan gorengan langsung nyeri gitu ya Bu ya? Enggak langsung ya, selang 15 menit atau Oke. berapa itu terasa sakit. Ibu sudah sempat cek ke dokter tapi Bu? Sudah dokter jantung udah. Oke, baik. Jadi kekhawatirannya ini seperti apa gitu ya? Iya. Terima kasih Bu. Apa gitu loh dokter. Baik. Gorengan tuh kan kayaknya memang menggoda banget ya, Prof ya. Ya, Padahal ya, tadi betul. Prof Budi bilang ini nih makanan yang jahat nih kalau untuk jantung nih. Ya, kalau saya menganjurkan gorengan sih nggak apa-apa. Oh, nggak Hanya apa-apa. barangkali yang penting gorengnya di rumah, Oh, minyaknya oke. sedikit. Dan jangan barangkali diulang minyak itu. Ya. Minyak itu Jangan paling dipakai banyak 2 lagi. kali pakai. 1-2 kali. Nah, tidak boleh lebih dari 2 kali. Itu yang berbahaya. Minyaknya itu yang berbahaya artinya gitu ya. Barangkali ya. Oke, nah kalau misalnya kira-kira tips-tipsnya apa lagi, kemudian mitos-mitos dan nyeri-nyerinya ini lagi kan ada beberapa nih Prof yang bilang katanya kalau tadi Ibu bilang nyeri di dada kiri. Apakah itu serta-merta sebagai gejala-gejala awal untuk Enggak. Belum tentu. belum tentu ya. Kalau menurut pengalaman Ibu gimana? Kan Iya. pasti Ibu pengalaman dengan orang-orang yang Ya. khawatir dengan Jadi, kondisi gejala jantung. penyakit jantung itu kalau kita nafas sakit dadanya itu ternyata bukan penyakit jantung. Tapi kalau sakitnya itu menjalar ke belakang.
ke tangan. Nah, itu menjalar ya dokter ya. Yang pertama. Kedua itu ada rasa sesak. Oke. Keluar keringat dingin. Lalu cemas yang luar biasa. Ada Seperti kecemasan. serangan panik gitu? Ya, panik. Nah, yang terakhir kalau pingsan. Kalau pingsan udah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau baru 4 tadi, cepat lari ke UGD. Insya Allah dapat tertolong. Gitu ya, Karena Prof? 12 jam kan golden periodnya ya dokter ya. Jadi betul juga ini. Artinya kalau misalnya sakit dada ternyata digerakkan itu sakit Bisa. atau ditekan-tekan ini sakit, menurut saya bukan jantung, itu otot dada. Otot yang nyeri, Bahkan kalau sendi. dilihat ternyata loh kok ada bintil-bintilnya. Nah, itu sakit kulit di dada. Ya ada sakit kulit. Itu Betul, namanya betul. herpes zoster. Itu kulit sakit sekali seperti wah nggak taunya sakit kulit Ibu. Jadi belum banyak yang belum tentu. Jadi Belum masyarakat tidak tentu. perlu takut Oke. Nah, datang ke dokter. Kalau nyeri kemudian juga telapak tangan ini keringetan, Itu basah mitos begitu. juga itu. Itu mitos juga ya. Jadi Iya, jangan saya harus- mau siaran ini aja saya juga barangkali. Keringat ada. dingin. Oh, itu deg-degan. Itu jadi tidak harus. tidak serta merta ya. Tidak Ini, serta-merta. pure mitos atau memang Menurut saya peringatan mitos aja ya. Mitos saja. Ya bawa aja anduk kecil, pegang, dipanggil atasan kita nggak apa-apa barangkali juga. Keringatan juga kan. Kan. Jadi kalau gejala yang memang membuat kita harus khawatir, Ya. kemudian menjadi penyakit jantung, itu apa? Nah, kalau yang namanya angina pectoris itu misalnya tiba-tiba kita harus lari misalnya gitu ya, itu kok sakit. Tapi kalau berhenti itu nggak apa-apa. Oke. Kemudian kalau lagi marah, kok sakit dadanya. Nah itu mungkin hati-hati. Tetapi kalau batuk, sakit, itu barangkali hanya otot-otot di dada. Oke. Tapi yang terbaik tentu adalah tadi ya Bu ya, jaga porsi makan, kemudian jaga gaya hidup, olahraga terus. Kalau mau gabung sama teman-teman di Yayasan Jantung Indonesia, kemana? Silakan. Kami ada klub jantung. Klub jantung? Klub jantung sehat di seluruh Indonesia. Ada 3.700. Ada yang remaja juga ya? Ada klub jantung remaja juga ada, ya kan? Menghubungi kemana berarti? Atau tinggal buka websitenya aja? Kita buka website. Kantor kami Tengku Umar nomor 8. Tinggal hubungin mereka. Tinggal datang ikutan senam kayak tadi ya Enggak, pokoknya. kan ada klub-klubnya. Ya. Jadi misalnya di daerah Jakarta Selatan ada klubnya di sana. Jakarta Timur ada, Jakarta Barat ada. Kegiatan masing-masing. Kami ada nanti. 370 klub jantung sehat di Jakarta saja. Berarti tinggal menunggu Anda untuk bergabung nih bersama teman-teman Ayo, dari silakan Yayasan bergabung. Jantung Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Studio Sapa Indonesia Siang. Berarti Anda nih tinggal PR-nya lebih aware lagi kepada penyakit jantung dan bagaimana Anda menjaga kesehatan sendiri.